Salah satu pemicu deflasi yang terjadi belakangan ini itu adalah daya beli. Iya. Nah itu juga bisa menjadi gambaran bahwasanya kemungkinan besar kemampuan finansial kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tahun 2024 ini itu nggak berubah. Di tahun yang depan bahkan punya potensi dengan kecenderungan menurun gitu loh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit seperti yang saudara di rumah ketahui itu lingkaran teratur. Nah, keteraturan itu kita mau bicarakan, terutama di bidang ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi sedikit saja bergejolak, kena kita hancur. Sekarang saya ada ditemani Bang Gunawan. Iya, Bang. Jadi Bang Gunawan ini kalau di Sumatera Utara siapa sih nggak kenal? Apalagi yang baca koran atau baca online manapun lah, rata-rata kalau udah bicara ekonomi, Gunawan Benyamin. Jadi Bang Gunawan. Yes. Kalau aku udah kenal namanya udah bertahun-tahun, tapi yang ketemu baru sekarang. Karena dulu-dulu cuman kawan-kawan yang aku minta tolong untuk ngobrol sama Bang. Bukan inilah, bukan wartawan di lapangan mungkin ya. Itu aja ya. Kelapangannya kurang ya. Jadi kalau aku baca media manapun lah, rata-rata dari Medan, kayaknya masalah perekonomian kita agak ada arah turun. Ya. Tapi bukan karena iklim politik yang lagi naik ya. Tapi nggak tahu juga lah. Yeah. Tapi kalau kulihat berita itu lebih banyak menceritakan tentang inflasi lah, deflasi lah. Nah, yang terakhir katanya 4 bulan berturut-turut kita deflasi. Dampaknya ternyata besar. Apa aja itu kira-kira? Dan apa deflasi itu sebetulnya? Gini ya Bang Da, kalau misalkan kita bandingkan ya, apakah memang perhelatan politik ini di tahun 2024 memaksa ekonomi untuk tumbuh turun? Saya pikir sih tidak. Karena justru apa? Karena justru partai politik, para konstituen yang ikut bertanding di dalamnya itu mengeluarkan uang yang banyak tuh. Belanjanya besar ya? Benar, belanjanya besar kan untuk meraup suara gitu kan ya. Mereka mencoba untuk bagaimana mendapatkan simpati masyarakat. Dalam satu sisi berarti pengeluaran dan belanja masyarakat naik. Tetapi di sisi yang lain kalau kita lihat dari sisi investornya ini yang jadi tanda tanya. Sehingga banyak orang yang bilang selama hajatan pilkada, pilpres, pileg kemarin gitu kan ya, itu banyak investor yang wait and see. Oh iya, artinya mereka menunggu apa kepastian sebenarnya. Oke, Pak Prabowo telah memenangkan pilpres dan akan dilantik dalam waktu dekat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sekalipun Pak Prabowo menang, bukan berarti investor itu sudah mendapat gambaran secara utuh nih. Nanti cara kerjanya gimana, walaupun gambaran secara parsial, oke, mereka dia dapat gitu ya. Tetapi di tengah kondisi ekonomi ya global yang tengah melambat pertumbuhan ekonominya, kita lihat Cina kemarin juga deflasi gitu ya. Terus ada perang nih Rusia Ukraina melebar ke Timur Tengah, dari Israel Iran dan Israel ke negara-negara tetangganya. Ini sebenarnya menyisakan kekhawatiran di kalangan investor untuk berinvestasi. Jadi lagi-lagi ini apakah memang begitu hajatan pilpres selesai atau mungkin nanti Pak Prabowo setelah menjabat investasi akan tumbuh, masih dalam tanda tanya besar dan masih dalam ketidakpastian. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya terkait dengan deflasi. Deflasi ini sebenarnya sehat pada saat inflasi tinggi terus terjadi deflasi gitu kan ya. Itu kan menunjukin ada volatilitas ya, fluktuasi pada harga kebutuhan pangan yang bisa saja naik karena cuaca buruk gitu kan ya, karena iklim yang kurang bersahabat gitu kan ya, atau mungkin karena minat petani untuk menanam komoditas tertentu berkurang gitu ya. Tetapi jika terjadi secara beruntun seolah-olah tanpa jeda gitu kan ya 4 bulan terakhir ini. 4 bulan berturut-turut itu kan luar biasa. Iya, jadi kalau kita tarik lah, kemarin kan bulan September, berarti kan ada 9 bulan selama tahun 2024, dan kita mengalami deflasi itu 4 bulan berturut-turut dan 1 kali di bulan April seingat saya ya, berarti ada 5. Ada berapa jeda
baru betul-betul dia. Berarti ada dalam 9 bulan lebih dari separuh kita deflasi. Nah, itu jadi gambaran bagi banyak ekonom gitu yang lihatnya, wah itu kemungkinan penurunan daya beli. Nah, ini yang dibantah sama pemerintah kan. Pemerintah masih denying bahwasanya kalau seandainya denial kalau misalkan daya beli itu deflasi yang terjadi itu bukan karena daya beli tapi dikarenakan sisi supply-nya yang mengalami peningkatan sehingga harga turun. Oke, dalam konteks beberapa bulan tertentu, iya saya nemukan itu. Tetapi kita coba tarik data yang lebih utuh. Kita lihat konsumsi daging ayam. Ini hasil observasi saya ya. Awal tahun dari beberapa pedagang besar yang kita survei gitu kan ya, itu menyatakan bahwasanya rata-rata penjualan mereka itu dibandingkan dengan September, Agustus atau Juli itu mereka mengalami penurunan sekitar 10%. Wih, 10% besar itu. Ya, itu gede banget loh buat mereka, gitu loh. Yang artinya seharusnya mereka sehari katakan bisa menjual 100 ekor ayam potong ya, dijual langsung konsumen. Hari ini mereka bisa jual 90. Dan yang lebih anehnya lagi, pada saat penjualan yang masih baik di awal tahun 2024 itu saat harga daging ayam 30 hingga 33 ribu rupiah per kilogram. Juli, Agustus, September harga daging ayam 24 hingga 27 atau 28. Lebih rendah kan? Tetapi justru konsumsi turun. Itu yang lucunya. Kalau dalam logikanya tadi kita dengar Bang cerita politik malah membuat relatif dalam pikiran publik masyarakat liquid karena belanjanya banyak. Iya. Dan itu efeknya langsung publik. Iya, betul. Secara logika politik orang ya. Nah, ketika publik liquid dia nggak bisa belanja. Itu aneh ya kan? Nah, ini yang anehnya gitu. Iya. Nah, inilah yang jadi fenomena yang membuat saya itu berkesimpulan pada akhirnya bahwasanya salah satu pemicu deflasi yang terjadi belakangan ini itu adalah daya beli. Iya. Nah, dalam masyarakat liquid dia nggak bisa mampu membeli. Iya, apa ini? Kita gini ya, mungkin sudah kalau kita bicara likuiditas uang atau mungkin likuiditas masyarakat yang punya uang gitu ya, mereka sudah mulai memikirkan, sudah mungkin beralih ya skala prioritas pengeluarannya itu tadi. Kalau saya sih bilangnya begitu. Atau memang segregasi likuiditas masyarakat sangat jomplang. Banyak sekali yang justru masyarakat yang tidak mampu, sementara yang dihitung secara makro itu yang di atas ini. Saya khawatirnya begitu gitu. Artinya kita menyimpulkan rata-rata ya kan ya, dari mulai masyarakat kelas miskin sampai yang kaya gitu kan, diambil rata-rata. Terus kalau misalkan yang paling nggak adil itu kan kita ngelihatnya, wah ini pengeluaran per kapita masyarakat kita itu seolah-olah bagus gitu kan ya. Padahal itu kan rata-rata yang diambil dari orang banyak. Sementara kita kurang bisa menerjemahkan sebenarnya presentasi dari orang kaya ini berapa persen sih yang seharusnya nggak bisa dihitung untuk menghitung rata-rata gambaran di bawah ini. Jadi masalahnya kan publik cuma tahu yang makro. Ah, itu dia. Ya kan? Memang. Nah, kalau Bang Gunawan lihat data-data makro ini, makin kesini makin nggak dipercaya kelihatannya. Nah, takut saya nanti publik jadi dengar dikit cemas, dengar dikit cemas. Jadi pengalaman saya pada saat belakangan ini ya mengikuti dinamika ekonomi di masyarakat, itu banyak kok teman-teman yang akademisi ya di kampus gitu kan ya, yang mereka bahkan melakukan kritik terhadap data. Mereka menyatakan bahwasanya, Pak, kayaknya data orang miskin nggak sebaik yang disampaikan oleh versinya pemerintah lah. Gitu. Mereka bilang begitu kan ya. Tapi mereka menyampaikan argumen gitu kan ya. Argumennya apa gitu kan ya. Nah, argumennya, faktanya gitu kan ya. Mereka menemukan nih ada penjualannya menurun di pedagang-pedagang retail gitu kan ya. Ada omset yang menurun, ada PHK di situ ya. Ada peralihan nih dari tenaga kerja yang sifatnya tetap menjadi tenaga kerja alidaya atau kontrak gitu kan ya, walaupun usia masih produktif begitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu kan seharusnya bisa mendorong jumlah angka kemiskinan. Tetapi dalam konteksnya pemerintah, mereka begini, ada masyarakat miskin yang mendapat bantuan dalam bentuk bantuan perlindungan sosial, baik uang tunai maupun bantuan pangan, sehingga pengeluaran mereka itu mengalami peningkatan.
Alhasil data kemiskinan itu berkurang gitu. Tetapi tidak dipungkiri kelas menengahnya ini turun. Mereka akan ketemu di suatu titik di mana banyak orang kelas menengah yang rentan jatuh miskin di situ. Itu kalau saya tuh percaya ya. Ya, Jadi kalau itu oke, masuk akal. Apalagi kita juga dihantam berapa tahun dengan COVID-19. Itu hampir 3 tahun lah. Itu nggak mungkin tidak punya dampak sampai sekarang. Yes. Ya. Cuman kalau kita cerita dampak COVID itu mungkin terlalu jauh juga dengan kondisi yang tahun terakhir inilah yang kita bicarakan. Ini logikaku. Kemungkinan karena speed data yang terlalu jauh itu yang menyebabkan gejolak-gejolak nggak tentu yang arahnya bisa ke deflasi. Kalau itu ya saya bisa makluminya dan saya juga percaya itu ya. Tetapi gini ya. Tapi kenapa ditutupin? Ya kita gini ya. Kadang kita ngelihat saya kadang-kadang harus ya. Iya. Saya secara pribadi itu harus memaklumi pemerintah. Kadang-kadang seperti gitu itu. Ya. Contohnya lagi nih ya. Contohnya lagi nih ya. Di saat ada masalah deflasi yang diklaim sebagai lebih banyak dipicu oleh sisi supply yang meningkat dibandingkan dengan penurunan daya beli. Dalam konteks itu saya berpikirnya begini. Kalau saya berada di posisi pemerintah dan saya mengatakan itu, berarti saya tengah menenteramkan pasar. Oke. Iya kan, tengah menenangkan masyarakat. Dan itu gitu memang kan, terjadi kalau kita lihat di televisi. Nah, itu pasti, gitu kan. Itu pasti. Dan saya menilai itu wajar, gitu kan ya. Tetapi di sisi lain, kita juga memperingatkan pemerintah dengan apa yang kita temukan di lapangan. Nah, lewat cara beginilah ya, bisa menyampaikan itu. Ekspertis itu kewajiban seorang ekspertis. Ya. Nah, tapi kan kalau kita aja yang bicara begitu, kalau masyarakat nggak tahu apa sebetulnya yang mereka alami, itu juga nggak bagus kan? Iya benar juga gitu loh. Jadi kalau misalkan masyarakat nggak tahu dengan situasi yang sebenarnya, yang saya khawatirkan masyarakat ini abai. Nah, artinya gini, dia selalu berpikir begini. Ini temuan kita ya. Masyarakat mendapatkan bantuan sosial, dia selalu berpikir bahwasanya saya nggak kerja, pemerintah akan turun tangan mengatasi masalah saya, begitu kan ya. Artinya tidak punya kreativitas untuk bagaimana cara mengupayakan agar supaya produktif. Terus pemerintah pun nggak mendorong untuk mereka bantu tapi kok naik gitu. Agak kesulitan sepertinya ya dengan situasi yang sekarang cuma situasi lapangan pekerjaan memang. Itu yang kita lihat sih sebagai jurnalis, itu yang kita lihat. Tapi Bang, itu kan kalau kita bicarakan itu panjang dan sakit. Iya kan? Panjang dan sakit. Dampak dari yang 4 bulan ini yang jelas apa? Yang jelas gini nih. Kemarin pada saat harga cabai di 11.000, 12.000, pada saat harga ayam di 24 hingga 28, ternyata penjualannya nggak naik. Berarti pada saat nanti harganya naik, seperti sekarang nih, harga daging ayam naik ke 33.000, cabai udah 25 hingga 30.000, itu daya beli masyarakat mau kemana lagi? Dengan kondisi deflasi aja, dia nggak punya kekuatan untuk mengakses bahan-bahan itu gitu loh. Kalau naik, mereka lebih terpuruk. Nah ini masalah yang saya khawatirkan tuh di sini sebenarnya. Sementara jangan salah, petani itu juga mau untung kan. Dia nggak mau rugi. Kita katakanlah cabai nih ya, harga cabai di level petani kemarin 8.000. Dia tuh berharap harga cabai di tingkat pedagang konsumen, ya pedagang pengecer yang langsung berhubungan dengan konsumen itu di angka 27. Jadi kalau di bawah 27, secara otomatis mereka menyimpulkan harga di level petani itu masih murah. 13, 14, begitu-begitu. Nah, kalau kondisinya begitu, secara otomatis nanti di saat petani nggak mau rugi, atau petani itu rugi gara-gara harga jualnya murah, apa dia punya uang untuk menanam lagi? Nah, kalau dia nggak punya uang untuk menanam lagi, berarti harga cabai ke depan makan mahal kan? Pasokan akan turun kan? Ekoran dampaknya mungkin panjang. Benar itu. Nah, itu yang saya khawatirkan kalau nanti tiba-tiba nih, kayak sekarang nih yang udah kejadian nih, petani tidak punya kemampuan finansial untuk bercocok tanam kembali, gitu kan ya? Dia kurangin lahannya, cabai turun nih pasokannya di masa yang akan datang. Harga cabai pasti naik, misalkan begitu, dia akan naik gitu, gara-gara yang kejadian seperti itu. Kalau udah naik, sekarang pertanyaannya, daya beli masyarakat yang seperti apa yang kita harapkan untuk membeli bahan-bahan pokok itu tadi? Ini kan ancaman kan? Iya pastinya. Udah pasti ini nampak ancaman. Itu pemerintah ngelihat nggak sih apa yang dibuat mereka? Secara kalau dia biarkan terus ini terjadi, pemerintah biarkan terus ini terjadi, itu gap terbuka makin lebar. Pastinya dong, pastinya. Bang Gun ngelihat apa? Krisis yang harus dilakukan pemerintah.
Ini dia. Kadang-kadang kalau kita ingin mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca yang kurang baik atau kemampuan bercocok tanam yang berkurang, di sini nih kelemahan pemerintah. Nggak mampu kadang-kadang memenuhi semua kebutuhan pupuk petani di bawah dalam bentuk pupuk subsidi. Jangankan untuk yang awal-awal itu, pasca panennya Pak ya? Petani. Kalau pasca panen harusnya ya, kayak yang kita contohkan kemarin. Di saat harga cabai murah, pemerintah kemana? Ya kan ya. Kalau memang pemerintah udah mengantisipasi jauh hari terkait dengan potensi penurunan harga cabai, sediain dong yang namanya mesin pengering cabai. Buatlah misalkan BUMD gitu kan ya, yang membeli cabai dari petani dikeringkan, disimpan, harga bisa balik gitu, petani terlindungin. Aku kalau nggak salah, Bang Tun kan juga sangat paham dengan pasar. Kita pasar terus lah. Pasar sekunder kan. Kalau nggak salah ada yang dulu resi gudang. Itu apa nggak bisa pemerintah menggalakkan hal-hal seperti itu? Nah itu dia, saya juga masih bingung ya dengan apa ya? Kalau saya boleh mengkritisi pemerintah, sebenarnya kita tuh punya banyak kesempatan atau instrumen yang bisa digunakan untuk menstabilkan harga itu tadi. Yang kalau dalam konteks pada saat harga turun dalam misalkan, berarti kan pemerintah diharapkan kayak pemadam kebakaran tuh, ya kan ya. Ini jangka pendek nih, ngapain nih, gitu kan ya. Ya itu tadi kita butuh mesin pengering sebenarnya, yang bisa mengolah itu nantinya, ya kan ya. Jadi ketika kan Bang juga pernah merasakan cabai sampai 120, 140 saya pernah. Nah itu kan yang hal kita negara kalau dibilang agraris kita masih agraris. Kalau dibilang kita negara yang musimnya juga masih sangat stabil, itu kayaknya bisa diatur itu. Sebenarnya bisa, Bang. Jadi kalau saya dalam kerangka konseptual yang saya kembangin gitu ya, sebenarnya bisa. Pertama, coba dipantau itu yang namanya petani. Pada saat dia mau bercocok tanam, gitu kan, datangin mereka, tanyakan apa yang kurang dari mereka. Selama ini mereka mandiri, beli bibit sendiri, beli pupuk sendiri, kan. Begitu hasil panennya harganya jelek, mereka ngutang. Ya betul. Itu kalau mereka berani ngutang, gitu. Kalau dihutangin, kan gitu kan ya. Tetapi memang ada baiknya pemerintah tuh hadir di situ, bukan hanya hadir mendampingi bagaimana caranya bercocok tanam, tapi hadir dalam bentuk lembaga pembiayaan yang bisa diakses sama mereka secara mudah. Dan juga bantu pasca panen sekaligus. Pasca panen, kalau misalkan masih harga keekonomian, katakanlah harga cabai bergerak di 28 hingga 36, oke lah masih harga keekonomian. Tapi begitu mati mahal, harus ada cara yang lain yang bisa dilakukan. Misalkan kerjasama antar daerah menghadirkan cabai dari wilayah lain untuk datangkan ke lokasi kita berada di Katulistiwa tuh untungnya. Ketika kita nggak panen, di bawah mungkin panen. Itu begitu. Atau kalau memang kita sudah punya yang namanya mesin pengering, cabai kering tadi itu yang dijual pada saat harga cabai mahal. Karena industri masih bisa nyerap itu kan. Benar. Jadi sebenarnya resi gudang itu belum dimaksimalkan aja kalau saya bilang. Itu satu solusi yang mungkin. Terus kita balik ke cerita dampak lagi itu kalau di dagang di mikro dan kecil itu udah nampak seperti itu ya. Gimana di tingkat menengah? Berarti dagangnya kelas industri lah. Ini gini nih Bang Dal. Kinerja ekspor Sumatera Utara dari bulan Januari ke Agustus itu turun dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kalau turun secara umum, berarti kan industri kita, manufakturnya ya, kita bicara nih ya, industri ngolahan, itu mengalami penurunan. Satu data yang menjelaskan secara nasional, yang lebih makronya itu namanya ada indeks manufaktur Indonesia, S&P Global Manufacturing Index-nya Indonesia. Itu di bawah angka 50, yang artinya apa? Semua manufaktur yang dihitung berdasarkan indeks tersebut itu mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya apa? Artinya perusahaan tadi tidak mampu menghasilkan barang dengan jumlah yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontraksi minus ya? Iya, minus. Minus itu pertumbuhannya kan. Nah, kalau seandainya ini kejadian terus nih, katakan begini nih. Sebuah industri yang hadir gitu kan yang ada di Sumatera Utara atau Indonesia gitu kan ya, mengandalkan konsumen masyarakat Indonesia sendiri. Daya belinya turun nih.
dia kurang mampu mengakses barang-barang yang dihasilkan oleh industri tadi. Ini kan banyak nih, ada minuman kemasan, makanan kemasan, ada daging ayam, daging sapi, itu kan sektor makanan ya, sektor makanan mingguan lah, itu lah yang mungkin paling bisa diakses. Kalau kita bicara pakaian, udah sunset kan hari ini kan ya. Udah mengalami kontraksi yang gila-gilaan tuh di Jawa, udah banyak PHK tuh. Apalagi impor yang aneh-aneh juga banyak. Impor barang konsumsi itu naik di Sumber 8% lebih. Ya itu dia. Ya makanya itu. Jadi begini, kalau misalkan deflasi ini dibiarkan secara terus-menerus dan daya beli ini anjlok, yang saya khawatirkan kontraksi yang ada pada sektor manufaktur di Indonesia itu justru berlanjut. Iya. Di Sumut kemana? Kalau di Sumut, nah kita bicara Sumut nih ya. Kita bicara Sumut. Ini kita bicara data yang saya kumpulkan. Industri manufaktur untuk pengolahan karet itu udah lama sih ya. Dalam 10 tahun terakhir itu menunjukkan tren penurunan. Kan begitu ya. Itu satu. Dari hasil survei kita di lapangan, di pasar, itu banyak perusahaan ya, kayak industri makanan yang kelasnya menengah ke bawah gitu kan ya, itu PHK tutup ada gitu kan ya. Terus kalau misalkan kita lihat dari banyak industri yang lainnya nih, kayak pengolahan kayu misalkan, itu banyak PHK, di pensiunkan dini gitu kan ya karyawannya, terus direkrut dari karyawan kontrak, tapi setelah mem-PHK beberapa orang baru direkrut lagi. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau yang itu mungkin lebih terpengaruh dengan pasar global ya. Iya, lebih bagus pasar global, lebih pengaruh kepada kinerja ekspornya lah, ya yang tercermin dari penurunan kinerja ekspor kita itu tadi secara keseluruhan. Dan terakhir aku dengar kinerja ekspor kita turunnya drastis ya. Nah, iya. Sumut terutama. Iya, 2 digit kan. 2 digit ini sebenarnya bukan angka yang bisa dianggap bisa disepelein ya. Kalau 2 digit ya nggak sepele loh, Bang. Nah, iyalah. 2 digit dengan di atas 10% itu apa yang bisa kita harapkan coba dari situ. Gitu loh. Kalau enggak berarti kan kita masih pada berkesimpulan awal, besar kemungkinan jika Sumut seperti ini terus nih, tanpa ada investasi yang masuk, ditambah lagi kinerja ekonomi di luar itu juga mengalami penurunan, perang yang berkecamuk gitu kan ya, dan nggak ada henti-hentinya. Kita ngelihat indikator di luar itu buruk buat perekonomian kita di sini. Ya mungkin 2025, 2026 kita nggak bisa mengharapkan ada pemulihan ekonomi yang signifikan di Sumatera Utara. Kita bakalan sengsara loh 2 tahun ini ke depan nih. Kalau saya prediksikan ya. Nah, jadi artinya saya ngomong pahit-pahit aja lah kita ya. Memang harus pahit lah. Bukan nakut-nakutin ya. Iya, bukan ya jadi ini bukan ya kepada masyarakat ini bukan sengaja untuk menakutin, tetapi kita berpikirnya rasional aja gitu kan. Itu was-was berjaga. Iya, berjaga lah. Nah, dengan data ini berjaga gitu kan. Walaupun pemerintah bisa melakukan apa aja nih, misalkan begitu ya, mengintervensi daya beli oke lah gitu. Tapi kalau saya melihat dari kinerja ekonomi makro di tengah situasi ekonomi global yang belakangan ini carut marut, ya saya pikir ya kita belum bisa lah untuk bisa survive, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai di atas 5,5% di tahun depan gitu kan ya. Cenderung kita pertumbuhan ekonominya stagnan dengan potensi perlambatan yang lebih besar gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi gambaran bahwasanya kemungkinan besar kemampuan finansial kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tahun 2024 ini itu nggak berubah. Di tahun yang depan bahkan punya potensi dengan kecenderungan menurun gitu loh. Tarik ikat pinggang. Jangan sampai lah ya. Tapi mau nggak mau kalau publik 2 tahun berat loh, memang harus tarik ikat pinggang kayaknya. Ya, saya pikir yang saya khawatirkan itu justru begini. Banyak sekarang perbankan tuh yang mengeluhkan bahwasanya ada loh alokasi pembiayaan atau kredit yang disalurkan ke perusahaan tetapi tidak diserap. Nah, itu omnibus loan istilahnya gitu kan. Itu makin banyak gitu loh. Jadi angka itu sebenarnya mengecewakan buat kita kan. Kita kan berharap kan yang namanya industri ini dia tarik uang banyak di bank untuk investasi, untuk modal kerja gitu kan ya, untuk beli bahan baku gitu kan ya. Sehingga ekonomi tumbuh, sehingga ekonomi hidup. Tapi nyatanya malah impor konsumsi barang konsumsinya yang malah naik. Ini 3 indikator yang tertangkap yang mengerikan, ya. Industri berdenyut negatif, ya kan? Yeah. Terus ekspor berdenyut negatif, sudah, ya kan? Terus pasar berdenyut negatif, ya sudah. Terus supporting system tidak muncul.
Itu dari bicara gitu tadi, ya kan? Kalau bisa selesai dalam tahun depan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang Sumatera Utara? Oke, jadi gini, kemarin kita tuh mencoba mensimulasikan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu dengan lebih banyak mendorong perbankan untuk melakukan pembiayaan ke pemerintah daerah. Jadi gini nih Abang Dap. Pemerintah ya, nah, jadi bukan kepada pemain bisnis ya. Nah, jadi gini. Kenapa lebih ke pemerintah? Karena pemerintah punya APBD. Oke. Nah, jadi misalkan APBD ya, untuk satu wilayah, katakan di Sumatera Utara ini ada satu kabupaten itu yang APBD-nya itu 1 triliunan gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi karena punya APBD gitu kan ya, nah lantas APBD ini digadaikan ke perbankan. Oke. Dia ya. minimal sepersekiannya bisa. Ada rasionya lah tentunya gitu kan ya. Tapi hitungan kita dari 1 triliun itu 80 miliar lah dipinjamkan misalkan begitu tuh. Jadi bank ya, konsorsium bank nasional lah ya, mungkin Himbara dengan bank daerah gitu kan ya, meminjamkan nih ke daerah tersebut sebanyak 80 miliar. Dengan biaya rendah tapi ya? Dengan bunga rendah, nah gitu kan. Nanti dicicil selama 5 tahun, karena kan satu periode itu kan 5 tahun kan, satu kemungkinan kan. Itu dicicil selama 5 tahun, nanti uangnya itu digunakan untuk pembangunan proyek strategis wilayah tersebut. Masuk akal. Masuk akal gitu ya. Dari situ masuk akal. Tetapi yang lebih kita harapkan sebenarnya mendatangkan investor. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Kalau investor, kondisi politik kita belum clear 2 tahun ini mungkin. Biasanya seperti itu ya, artinya kita melihat nanti situasi politik pada saat setelah Pak Presiden Prabowo dilantik, investor akan melihat menterinya siapa, gitu kan ya. Kalau menterinya yang kayak misalkan nggak jauh beda dengan periodenya Pak Jokowi, ya nanti investor punya gambaran bahwasanya solusi-solusi yang mungkin dibawa itu akan seperti ini, gitu kan. Dari gambaran-gambaran yang sudah keluar kan investor udah ngintip nih kan? Iya, udah ngintip semua pastinya. Pasti mereka juga sudah punya ancang-ancang kan, apakah mau datang atau meninggalkan kan gitu aja tuh. Kalau mereka datang ya syukur-syukur itu yang kita harapin gitu kan. Karena tanpa ada investor, tanpa ada investasi sulit saya pikir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi gitu loh. Nah, kalau kita udah lihat fakta yang begini menakutkan kan, berapapun banyak duit di bank, kalau tidak diserap sama industri, diserap gitu kan. Terus ya kondisi begini semua serba berat. Kalau kita perhatikan selama ini, itu kan hanya di kalangan menengah ke atas. Kecil mikro relatif dia akan berdenyut dengan sangat cepat biasanya. Selalu. Nah, masih bisa diharapkan nggak di Sumatera Utara itu? Oke, saya pesimis sih sebenarnya. Kalau saya bilang sih begitu ya. Karena apa? Karena sejak pandemi COVID-19 kemarin ya, sejak tahun 2020 lah kita katakan gitu kan ya. Di saat itu kan pemerintah kan melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk penerbitan surat utang burden sharing. Di situ aja kita udah ngelihat bahwasanya ada yang nyetak uang untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Kan begitu ya. Sebenarnya kan pada saat kondisi manufaktur melambat, pertumbuhan ekonomi itu kontraksi, yang dibutuhkan itu adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi yang justru yang makin besar tuh anggaran bansosnya, nah nggak produktif. Jadi kalau seandainya bansos itu dicabut aja lah, gitu kan ya, kita katakan dikurangi lah, dicabut aja. Itu masyarakat yang menengah ke bawah yang udah miskin gimana, gitu kan ya. Jadi saya berpikirnya begini, pemerintah akan terjebak pada kebijakan-kebijakan yang populis seperti itu dengan menggelontorkan banyak anggaran untuk dihabiskan ke masyarakat ya. Kalau dalam bahasa yang lebih kasar, bakar-bakar uang aja nih, gitu kan ya, untuk konsumsi kan, bukan untuk hal yang produktif, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan hal itu yang terjadi nih di skema-skema kebijakan Pak Prabowo mungkin dalam kurun waktu setahun yang akan datang, maka kita tidak akan berubah perubahan yang besar. Nah, itu yang kutakutkan. Karena kalau kita sama-sama lihat juga angka-angka yang beredar di dunia maya pun dunia nyata, bahwa UMKM itu memang sekarang kayak tersandera banyak hal. Iya. Ya kan? Kalau ini mereka begini aja terus, yang katanya soko guru perekonomian, ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak berpihak pada perekonomian secara nyata. Mereka hanya berpihak pada industri, tidak pada masyarakat. Gimana menurut? Oke, kita kilat gini deh.
kemarin tuh pada saat pandemi COVID-19 ada bantuan untuk UMKM, ya nilainya itu ya ada beragam lah ya, gitu kan. Ada beberapa termin gitu loh. Pada saat mereka ada bantuan itu mereka berusaha, Tapi pasarnya nggak. Kita lihat pasarnya. Pasarnya nggak mendukung ya. Iya kan, kita lihat pasarnya nggak mendukung. Banyak pelaku UMKM bermunculan tuh setelah pandemi. Oke, banyak, tapi setelah itu banyak berguguran. Kenapa kita nggak seperti Thailand atau seperti Filipina? Dia bisa UMKM, dia itu ekspor oriented. UMKM kita tuh saat ini kalau kita hadapkan dengan persaingan global, saya pikir sih kita lebih banyak kebanjiran barang dari luar kan dibandingkan dengan kemampuan kita untuk menjual ke negara lain. Iya, memang kita punya mulut lebih banyak. Itu berarti kita pasar yang lebih besar daripada yang lain, gitu ya. Tapi kan nggak boleh begitu juga, gue pikirnya pemerintah. Memang seharusnya sih masalah utama dalam pemberdayaan UMKM ini sebenarnya masalah daya saing sih kalau saya lihat. Jadi memang kalau kita bicara bagaimana kita sekarang gini bang cerita daya saing ya, aku sih agak sakit kepala kalau udah cerita seperti itu. Kita punya mangga bagus, ya kan? Filipina punya dried mangoes bagus sampai ke Indonesia. Thailand punya dried mangoes bagus sampai ke Indonesia. Kenapa dried mangoes kita nggak sampai ke Eropa? Saya kasih contoh satu hal aja, pertanyaan awam dari mahasiswa baru. Pak, di tempat kita kan banyak sawah. Padi tumbuh dengan mudah di Indonesia. Kenapa kita harus impor? Itu dia. Saya ditanya itu kan. Saya bilang ke mereka, kalau seandainya kalian lihat nih, ada yang pernah beli beras PSPHP nggak yang dari Bulog? Saya Pak, tunjuk tangan. Berapa harganya? Yang pasti lebih murah Pak dari beras yang dijual di kilang-kilang situ. Biasa gitu. Oke, lebih murahnya berapa lah? Ya, sekarang 13.000 Pak. 13.100, 13.500 per kilo. Kamu tahu nggak berapa harga beras yang di luar itu? 15.000 Pak. Harga berasnya kilang padi kita. Jadi kamu kesimpulannya apa? Saya bilang. Dia balik nanya ke saya, Pak, kok bisa ya Pak ya beras diimpor dari luar, ya kan dibeli dari negara lain, pakai kapal, ada biaya asuransi, biaya bongkar muat, ya kan ya, ada keuntungan, ada margin, ada penyusutan, harganya masih bisa lebih murah daripada kan harga beras di Kabupaten Deli Serdang sedang Bedage. Why? Gitu kan ya? Why? Gitu itulah dia. Itu fakta yang seharusnya bukan kita yang lihat Pak. Seharusnya bukan kita yang lihat Pak. Yang kita angkat tuh jadi ngurus-ngurusin kita. Tapi aku ngelihat ini, oke, kita udah cerita panjang lebar banyak segala macam prediksi Banggut. Sesudah kelang berapa bulan, 4 bulan berturut-turut kita deflasi dan dampaknya udah kita lihat bahwa ekspor kita down, terus segala pasar kita juga down. Kira-kira sampai kapan ini akan terjadi? Nah, jadi gini Bang, saya punya kekhawatiran seperti ini. Kalau sekarang ini kita sedang melakukan evaluasi terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok. Yang kita survei itu adalah daging ayam yang paling gampang dikumpulkan datanya. Daging ayam dan beras mungkin dan beras lah itu ya. Kalau beras jauh ini stabil, oke, masyarakat tuh nggak mungkin nggak makan beras. Tapi untuk lauknya dia bisa berubah-ubah sesuai dengan selera dan kemampuan isi kantongnya, kan gitu kan ya. Nah, jadi begini nih. Kalau tiba-tiba nih nanti kan ada suatu masa di mana harga ini naik sekalipun daya beli itu turun. Nggak peduli nih harga barang naik. Ya faktornya kan banyak ya, cuaca atau mungkin petani yang jelas tidak punya kemampuan finansial pada saat menanam kembali itu bercocok tanam tadi itu. Kalau itu nanti terjadi harga barang naik tinggi, terus mereka nggak mampu beli gitu kan ya. Di situ nanti kita akan melihat ada deflasi lagi yang akan terjadi. Jadi kalau sekarang ini rutinitasnya udah 4 bulan nih kemarin kan ya. Oke lah bulan Oktober ini inflasi karena beberapa harga kebutuhan pangan naik. Bukan karena daya belinya yang baik loh, makanya permintaannya tinggi harga naik, enggak. Masih karena supply yang turun. Ya, untuk cabai. Bukan gitu kan. Dari kemampuan finansial. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Nanti kita uji lagi November. November itu diuji. Desember ada Natal dan Tahun Baru. Nah, kita lihat nih. Ini belanja masyarakat biasanya kan tinggi nih ya. Karena kalau udah bicara Tahun Baru, banyak yang ngerayain. Kita nggak bicara umat Kristiani lagi di situ. Itu udah manusia. Manusia di situ. Manusia pada umumnya gitu kan ya. Jadi kalau seandainya di Desember nanti penjualan pakaian turun,
penjualan kebutuhan makanan dan minuman juga mengalami penurunan. Apalagi nanti kita akan ambil data Desember 2023 dengan Desember 2004 dengan konsumsi daging ayam ternyata turun, itu fix bisa dikatakan ada daya beli yang jelas-jelas mempengaruhi deflasi. Nah, kalau udah deflasi itu terjadi gitu kan ya, saya justru melihatnya Desember itu berpeluang deflasi loh. Ya. Berarti deflasi tahunan kita ada kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi lagi nanti. Nah, jadi jangan lihat yang sekarang bahwasanya ini inflasi, tetapi deflasi itu akan muncul, tetap akan muncul. Tapi inflasi ini kan baru terlihat di 10 hari pertama ini aja. Iya, memang. Sampai pertengahan bulan inilah ada deflasi. Kita belum melihat ke depannya. Gitu. Makanya saya tadi proyeksikan Desember itu pemerintah harus wanti-wanti. Jangan terlena bahwasanya harga pangan terkendali. Kata-kata itu udah jadi hantu yang menakutkan loh sekarang itu. Jadi kasihan juga nih. Baru berapa hari dia dilantik, dia menghadapi masalah ekonomi yang nyata. Siapa nanti kira-kira Menteri Ekonomi yang bakalan kita nggak tahu ya. Tapi yang saya yakini, sekalipun Menteri Ekonominya baru dengan kapasitas yang katanya bagus, dengan latar belakang yang oke, saya pikir nggak mudah juga untuk mengatasi masalah ini. Saya yakin sekali itu. Walaupun Sri Mulyani lagi yang duduk. Iya, walaupun Sri Mulyani lagi yang duduk. Kalau kita menganggap Menteri Keuangan adalah Bu Sri Mulyani adalah orang yang terbaik ini. Kan nih kata dunia begitu. Dunia kan begitu nilainya, gitu kan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kondisi daya beli masyarakat, bagaimana nih kondisi ekonomi negara kita nih belakangan ini, gitu kan. Yang ternyata juga faktanya terdampak dari masalah pandemi COVID, gitu kan. Faktanya kita masih bergantung juga dengan gejolak ekonomi yang terjadi di negara lain yang mempengaruhi kita di sini, gitu kan ya. Apalagi negara-negara yang jadi sumber kita. Jadi tujuan ekspor kita, menjadi sumber bahan pangan kita. Sebenarnya gini, kadang-kadang kalkulasinya yang saya sayangkan ya. Pemerintah tidak mengkalkulasikan bagaimana potensi konflik kalau seandainya Cina sama Taiwan perang nih. Dia nggak mikirin, belum ada kalkulasi itu yang saya perhatikan. Jangan yang itulah, itu kan jauh kali kalau gitu bilang ya, walaupun dampaknya akan gede banget kan. Antara petani kita aja dulu, kau tanam sana, nggak mau aku kata itu udah kacau kita kan. Jadi memang sebenarnya kalau di bawah ini petani itu ada loh yang punya karakter menanam pada saat harga mahal. Itu kan jebakan BPN buat dia kan. Tapi itu kan seharusnya pemerintah membaca itu. Ya harusnya diorganisir dia lebih bagus. Itu gitu. Dia makin aku ngelihat kok kita tahun makin maju, ekonomi makin mundur. Kalau saya ngelihatnya kita makin ke depan ketergantungan impor pangannya makin tinggi. Itu harga diri loh sebenarnya. Di situ yang aku bilang ekonomi makin mundur. Kenapa? Kita tergantung sama orang. Sementara cita-cita pendiri negeri itu berdikari. Itu kemampuan berdikari pangan aja baru sekali terjadi tahun 85. Ketahanan pangan. Kan? Hanya itu sekali. Dan belakangan kita makin ke sini swasembada impor. Swasembada impor. Gimana ya? Swasembada impor gitu ya. Nah, aku cuma minta sama Bang Gun, kita udah lihat tantangan dan ketakutan yang bisa muncul kalau ini tidak disikapi. Pesan untuk masyarakat. Iya, sekaligus ke pemerintah lah ya mungkin ya. Saya berpesan kepada masyarakat. Ada baiknya jangan ini ya, jangan merasa bahwasanya ekonomi baik-baik aja, pemerintah akan mampu menyelesaikan semua masalah ini. Ada baiknya per masing-masing rumah tangga itu juga mengantisipasi kemungkinan gejolak ekonomi yang sifatnya tidak terduga ini. Saya katakan tak terduga ini banyak loh sekarang ini yang muncul, ketidakpastian itu banyak loh, begitu loh. Prepare ini untuk berapa lama? Saya pikir 2 tahun ke depan tuh masih masuk akal loh, iya kan ya. Nah terus kita juga bagi pemerintah, coba deh skala prioritas pembangunan itu coba bagaimana swasembada pangan. Ketahanan pangan itu bukan hanya dari barang-barang kebutuhan impor gitu kan ya, tetapi
yang namanya food estate ya gitu ya. Itu coba deh, ayo hidupkan lagi. Yang real lah ya. Yang real gitu kan ya. Ayo hidupkan lagi. Dan bawalah masyarakat langsung terjun di sana, jangan perusahaan besar ya. Ya kalau saya berharap seperti itu. Jadi diversifikasi pendapatannya merata ke bawah. Iya, betul. Jadi yang berkontribusi terhadap terjadinya swasembada itu bukan korporasi secara perorangan gitu kan, tapi ini adalah kelompok-kelompok masyarakat, gopotan-gopotan gitu kan ya, yang mendorong itu semua. Inilah yang dirangkul, diajak maju berdiri. Benar. Kita punya defisit dari sisi beras, gula pasir gitu kan ya, garam, banyak. Jadi orbiter, ternyata orbit kita berat. Ini kalau diputar, pusingannya ngeri. 2 tahun minimal kita harus tahan banting dalam menghadapi situasi. Itu pesan dari Bang Gunawan. Tapi tidak ada sesuatu yang pasti kalau belum terjadi. Tapi untuk itu kita tetap waspada, dan waspada. Kami obrolkan, kalian putuskan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.